Kiai Haji Jajang Abdul Ghafur SIP MSI alaihi tafadhal maskur. Sallu ala Muhammad. Tes cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat Ibu? Sudah jam berapa sekarang? Sudah jam 11 kurang 30 menit. Kita sepakati sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 11 kurang 20 menit ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala kulli dinihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wal Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin masyayikhinal kiram wa asatizal izam, para kiai, para bunyai, asatid wal asatizah, guru ngaji, guru majlis taklim, guru TPA, guru madrasah, madrasah diniyah, madrasah salafiyah, wabil khusus para tokoh agama yang hadir maupun yang dikenal tapi tidak hadir di tempat lingkungan ini, yang mohon izin barangkali saya tidak menyebutkan satu persatu nama beliau-beliau sebagai sanjung dan penghormatan kita di kesempatan malam ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, ketua rukun warga, rukun tetangga, tokoh pemuda harapan bangsa, tokoh pemudi ABG harapan saya. Jangan sirik, karena kalau saya mengharap para pemuda masa tongkat beradu sama tongkat. Semua yang hadir, wabil khusus Ketua RW Bapak Abdul Hakim, insya Allah hadir, amin. Ketua RT 03 Bapak Habib Noval. Habib beneran apa nama doang Habib? Tapi novel ini. Habib beneran kayaknya. Ya Habib, ayo nanta. Asli pakai shot disukun. Oh nama, ya Allah salam. Ketua RT 09 Bapak Made. Ih ketut baik, kayaknya orang Bali ini. Ya, biasanya kalau orang Bekasi namanya nggak pakai made-made. Ini pasti orang Bali. Saya punya teman, kebetulan ibunya orang Bali, bapaknya orang Jepang, dinamain anaknya Made in Japan begitu. Ketua RT 04 Bapak Suryantoto. Nah ini asli nih produk. Oh salah, mohon maaf, ini yang nulis kayaknya dokter spesialis nyoret-nyoret kertas, dan yang baca bukan tukang apotik tetapi tukang pidato.
Sehingga kesalahan bukan pada televisi Anda, tetapi saluran yang belum diganti dari antena biasa ke tutup panci. Bapak Suryantoro. Nah ini asli ini. Pasti orang Indonesia asli, orang Jawa asli, dan pasti bisa bahasa Jawa. Biasanya kalau asli orang Indonesia bisa bahasa Indonesia. Meskipun saya punya kenalan bapaknya asli Arab, emaknya asli Arab, dia lahir di Arab, tinggal di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Onta. Ya. Ada yang bilang onta aslinya Bekasi. Asli Arab. Bapak emaknya Arab. Bahkan dia lahir di Arab. Tinggal di Arab tapi tidak bisa berbahasa. Siapakah dia? Tahu bedanya onta sama kacang panjang? Bukan. Kalau onta makan kacang panjang makan onta, bukan. Kalau onta di Arab, kacang panjang diurap. Mudah-mudahan nanti subuhannya nasi uduk sama urap kacang panjang. Hobi saya ditambah sama telur rebus sepotong, sama ikan ayam bekakak 5 panggang. Bukan urapnya yang enak, panggang ayamnya. Kemudian yang saya hormati, ini saya punya catatan masih banyak. Apa ini? Daftar warga RT 04 yang belum bayar iuran ronda. Lah, salah baca. Bayar mana RT 04? Salah catatan. Guru kita sekalian, beliau ketua DKM, Bapak Ahmad Jailani. DKM ini singkatannya apa? Musola apa masjid? Masjid. DKM. Berarti beliau ketua dewan. Yang terhormat ketua dewan Bapak Ahmad Jailani. Cuman bukan dewan perwakilan rakyat. Kalau dewan perwakilan rakyat namanya Saroni. Kalau ketua dewan kemakmuran masjid Jailani. Untung namanya bukan Saroni. Kalau ada mas saya cari rumahnya, mau saya ambilin itu jam tangan segala, apalagi flash disk. Masya Allah, kelakuan. Nanti kita ceritain. Seluruh yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, bahagia, senang, bercampur haru atas pertemuan kita di kesempatan malam ini, bermuajahah, bermujalasah di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mewujudkan rasa cinta kita secara nyata kepada baginda Nabi. Udahan kalau kita datang ke tempat Nabi saat ini mah nggak mampu ongkosnya, atau datang ke acara maulid, masa iya kita tidak dianggap sebagai di antara umat yang mendapatkan syafaatnya? Insya mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, yang serius hadirnya, yang tidak serius hadirnya, yang ngedengerin ceramahnya, yang tidak ngedengerin ceramahnya, yang khusyuk memperhatikan maulidnya, yang khusyuk memperhatikan kue di piringnya, semuanya, yang gede, yang kecil, yang tua, yang muda, yang cakep, buat saya, yang jelek, buat siapa aja, semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sallu ala Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Astagfirullahaladzim.
pengen dapat syafaat dari Nabi tapi ibu-ibu mingkem bae Pak, mingkem bae ibu. Ini saya ngomong pakai bahasa Bekasi, ngerti kagak ya? Nggak apa-apa ya, orang sini aslinya Bekasi semua ya. Danta tahu danta, nanan tahu nanan, entakan ge asal anu abong tahu ya. Nah nanti kira-kira bahasa-bahasa itu yang saya pakai. Ilok. Berarti kalau udah ada keluar kata ilok berarti tahu. Ibu, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, sallu, mereka semua membaca sholawat. Malaikat sama Allah saja membaca sholawat, ibu diem baik diajakin baca sholawat. Masya Allah, budek apa budek? Baik-baik kalau kagak baca sholawat ntar matinya budek bagen. Bagen. Kalau mati budek biarin. Lah iya mati mah budek. Lah kalau kagak budek mah ngedenger bener ditahlilin bangkit. Jadi asal apa baik. Di sini kalau orang mati merem kagak? Merem. Kalau orang tidur? Jadi yang merem tidur apa mati? Kalau yang lenggut itu tuh no pojokan nundutin baik tuh nyender. Udah jangan nengok, dilemalun ya. Ya jadi seger tuh, hayo ge di aru-aru. Ya ngaji nundutan baik. Bebe, saya pernah baca sebuah kitab dan mendapatkan keterangan an-naumu syibhul maut. Tidur itu serupa sama mati. Maksudnya serupa dengan mati itu dia tidak berdaya. Itu kalau tidur. Pertanyaannya bagaimana kalau nundutan? Nundutan bahasa Indonesia apa sih ya? Hah? Bukan, kalau ngantuk mah, gue ngantuk banget nih, ngantuk. Ini nundutan betul lagi duduk, ngelenggut itu tuh. Duduk ngelenggut itu nundutan. Kalau ngantuk makan angop ngantuk, wah ngantuk. Soalnya saya lihat bahwa tuh emak itu bajunya kembang-kembang, kelihatan. Saya dari sini mah, jangan nundutan nek, malu nek. Allah dan malaikat membaca sholawat kepada Nabi, dan ayat tersebut melanjutkannya, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepadanya yaitu Nabi, dan rangkailah dengan salam. Barusan saya baca ayat Al-Qur'annya, yang jawab cuman bapak-bapaknya. Kita doakan bapak-bapaknya mudah-mudahan masuk surga duluan. Bu, masuk surga duluan bapak-bapak apa pengen ibu-ibu? Ibu mau masuk surga duluan apa belakangan? Cung, yang mau masuk surga duluan? Alhamdulillah. Yang lain berarti belakangan. Biarin, berarti saking banyak dosanya dihisabnya lama Pak tuh. Kalau kita makan juga dihisab, amin. Iya, siapa nama? Pak Suryantoro, jabatan Ketua RT 04, alamat perumahan apa sih ini namanya? Kirana Cikarang. Ya udah Pak Suryantoro, berdasarkan catatan amal baik amal buruk, Pak Suryantoro itu baik semua ini baik, langsung gak ada hisab. Giran istrinya aja, nama Ibu Suryantoro, jabatan istri Ketua RT 04. Berhubung ibu tadi udah ngaku di acara maulid waktu tanggal 6 September bahwa ibu pengen masuk neraka surga dulu belakangan, berarti ibu nanti paling pojok dong, berarti paling belakang. Bu RT nya mana? Jadi mau duluan mau belakangan Bu RT? Diam-diam baik, ngopi gak pengopi? Andainya kalau jawab duluan berarti saya kudu mati dulu. Iya kudu mati. Sebab yang namanya masuk surga itu jalan ceritanya nggak ada tempat lain kecuali kudu mati. Cung, yang mau masuk duluan, yang mau masuk surga duluan, cung. Berarti dia biar pada mati dulu.
Nah iya, pengen masuk surga duluan, tapi mati pengen belakangan. Bagaimana ceritanya? Udah kayak sholat Jumat, datang belakangan, pulang duluan. Nah, begitu kelakuan orang kampung sini atau orang kampung sono. Kita berdoa semua yang hadir di sini mudah-mudahan umurnya panjang. Amin ya robbal. Umpama ibu berdoa, ya Allah panjangkan umur saya. Terus umpama ya. Terus saya banyak, kata Allah kayak begini, umpama. Iya, kalau panjang pengen berapa lama? Kira-kira ibu jawabnya berapa? Sebut angka. Hah? 1000 tahun lagi? Seperti Yuni Shara dan Raffi Ahmad? Kan ada lagunya. Hah? 50 tahun? 30 tahun. Saya tanya, ibu pernah nggak berdoa, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur saya? Pernah berdoa begitu? Pernah apa belum pernah? Pernah minta umur panjang sama Allah? Nah kalau pernah, umpama, sekarang mikir yuk, kita mikir bareng-bareng. Umpama Allah teh langsung ngejawab, iya pengen berapa lama? Sok kira-kira minta nawarnya berapa? 5000 tahun. 5000. Diem bocah, malu dulu gua tanya. Ntar nama-nama ikan baru gua tanya ke lu. Ntar nama-nama ikan. Ya. Tanya. Sebutkan, bocah sini. Bir, mau ditanya. Sebutkan 10 macam nama sayur-sayuran dalam satu kata. Lu bocah orang tahu sayuran. Lu punya MBG kagak? Apa? Sebutkan 10 macam sayuran dalam satu kata. Ayam. Salah. Ayam. Jawabannya adalah sop. Benar. Ya, jawabannya adalah. Nah, sekarang saya nanya ke ibu-ibu, Bu pernah berdoa kepada Allah minta umur yang panjang? Pernah berdoa kepada Allah minta rezeki yang banyak? Belum pernah. Belum pernah. Bocah lu dipanggilnya entong apa embu? Diem apa? Si entong, minggir. Minggir entong. Nanti ada Memet tuh. Sama siapa lagi temennya? Kalau ibu pernah berdoa kepada Allah minta umur yang panjang, kemudian ditanya sama Allah mau berapa lama, kira-kira bisa ngejawab apa enggak? Terus kenapa ibu minta? Butuh enggak umur yang panjang? Menurut ibu butuh enggak? Kalau butuh berapa lama? Nah itulah Pak Bu sekalian, terkadang kita ini banyak permintaan tetapi enggak pernah tahu permintaan kita itu dibutuhin apa enggak. Dari sinilah kemudian kita tahu dan sadar sesungguhnya Allah itu tidak akan memberi apa yang kita minta, tapi Allah pasti akan memberi apa yang kita butuhkan. Betul apa tidak? Ada yang pernah berdoa kepada Allah supaya pengen punya rumah atau cicilan rumahnya cepat lunas? Ada? Kalau ada, kira-kira habis berdoa paginya langsung lunas apa enggak? Kira-kira kalau enggak langsung lunas, menurut ibu Allah ngedenger enggak doa ibu? Kalau ngedenger, kenapa enggak dikabulkan sama Allah? Apakah Allah pelit? Tidak. Apakah Allah tidak mampu? Allah itu maha segalanya. Tapi kenapa kemudian doa kita tidak dikabulkan dengan segera? Jawabannya karena sesungguhnya yang kita minta tidak butuh. Yang kita minta tidak butuh. Nah, sama dengan syafaat dari baginda Nabi Muhammad yang kita inginkan tersebut, Bapak Ibu sekalian.
maka Nabi Muhammad hanya akan memberikan syafaatnya nanti, memperjuangkan kita umatnya sepanjang kita merasa butuh. Bukan cuma keinginan, tapi merasa butuh. Nah, kira-kira butuh apa enggak syafaat Nabi Muhammad SAW? Maka kalau kita butuh syafaat Nabi Muhammad SAW, berarti mulai saat ini persiapkan diri kita supaya kita dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi nggak mungkin ngasih kepada orang yang nggak kenal. Oleh karena itu tidak ada cara lain untuk bisa mengenal Nabi, sebab kita tidak hidup berjumpa dengan Nabi dengan melaksanakan dan melakukan peringatan Maulid. Inilah bukti cinta kita kepada Nabi. Kita ingin Nabi kenal dengan diri kita, insya Allah. Oh, satu penting untuk dipahami. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau berbicara tentang peristiwa yang harus kita ketahui di dalam rangkaian kegiatan Maulid seperti ini, setidaknya adalah satu, kita harus tahu siapa itu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita harus paham seperti apa perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan risalah ajaran Islam. Dan yang ketiga, kita harus tahu bahwa kita harus bagaimana supaya tetap ajaran baginda Nabi Muhammad SAW ini seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi. Tidak ada perubahan, tidak ada penyelewengan, apalagi tidak ada penyalahgunaan atau pembaharuan dan penistaan. 3 poin ini yang mau saya kasih tahu ke ibu bapak semuanya di kesempatan yang penuh bahagia. Kalau bapak ibu mau, cuman waktunya sekitar 3 jam. Biarin, kira-kira saya bahas semua 3-tiganya, waktunya 3 jam, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa kita mulai. Siapin kopi panitia yang banyak tuh, sembor-semborin tuh. Yang nundutin itu jorogin. Nundutin itu kan disebut mati, kagak disebut hidup, kagak disebut hidup. Dia orang ngapa-ngapain, ditanya kayak orang mudeng. Disebut mati, on hidup ada napasnya. Apalagi kalau ngedenger suara piring kontrang-kontreng, pasti itu nyekat bangun dia. Lebah giliran kosidahan mah, lebah giliran hadroh mah, lebah giliran marawis mah kentang-kentung diem-diem baik. Tadi sudah baca maulid ibu bapak sekalian? Maulid apa yang dibaca? Pada diem baik ibu-ibu. Maulid salaful anam, maulid berjanji, maulid tiba, apa maulid burdah yang dibaca? Apa kagak janji? Kagak janji. Maulid apa? Maulid. Ada maulid lawi katanya gitu. Ini ketahuan mama nggak pernah ngaji ke Majelis Taklim itu asal begitu gak? Masa orang kenal nama maulid? Maulid yang ada di buku rawi itu setidaknya ada 4. Ada maulid salaful anam yang bunyinya alhamdulillahilladzi syarafal anama bisahibil qomil a'la. Itu salaful anam ya. Ada maulid berjanji abtadiul imla'a bismillatil aliyah, itu yang berjanji. Ada maulid dibai alhamdulillahil qawiyil ghalib al-wali talib al-ba'isil warisil manihis salib, itu yang berjanji, yang dibai. Ada yang burdah amin tazakuri jiranum bida salami madan tajam'an wara
Itu namanya Maulid Ini pada didiem baik, pada ngerti kagak sih ya? Bu, ada pengajian majelis taklim ibu nggak di sini? Hari apa? Malam Jumat serem temen. Serius? Iya. Iya. Apa? Baru tahu saya nih ada pengajian ibu malam-malam. Kelayaban lah ibu berarti? Laura hidang, udah malam gak? Ngampih bu, kalau malam Jumat mah jangan kelayaban baik. Tahu ngampih kagak? Agak. Ngampih apa ya nek? Ngampih itu apa sih bahasa-bahasanya ya? Diam di rumah. Diam di rumah, ngampih itu di rumah, jangan di luar baik. Tahu baik? Apa? Baik apa bahasa Indonesianya? Terus. Baik. Baik terus. Hah? Benar gitu. Coba saya tanya, nenek udah sakit baik? Nenek sakit aja begitu? Laura hidang. Nanya apa nyumpahin lu neng? Begitu. Apa berarti? Orang sini. Anu, tahu anu? Apa? Anu apa bahasa Indonesianya anu? Benar, coba artiin ya. Dengerin, awas. Kalau berubah. Anu, Bu. Kata si Anu. Si anunya nggak bisa anu. Udah dianuin pakai anu tetep baik orang anu. Apa ya notnya? Berarti bukan orang sini nih, semuanya imigran gelap ini, Rohingya kayaknya mah nih muka-mukanya mah ya. Seorang ngerti bahasaan. Tahu artinya tahu. Apa? Tahu goreng. Tahu. Artinya tahu. Apa? Ya apa? Tahu diem baik. Apa ditanya tahu iya apa? Tahu gitu loh. Pokoknya orang semenggah. Jawabannya tahu. Ini bingung saya orang ngerti bahasa bagaimana saya antar pidato guys, saya mah sendirian nyerocos baik mama ibu bebor pada ngerti bahasa saya. Nanti saya akan ngomong nih ngejelasin ngaji, kalau ada di antara ibu nggak ngerti ngacung ya. Yang mau izin ke toilet ngacung. Yang nggak bawa buku tulis sama pulpen ngacung. Ya. Yang di absen sebut namanya ngacung. Udah kayak guru di kelas. Ibu bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128 menegaskan dengan kalimat firman-Nya sebagai berikut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri, dari sesama kalian sendiri, dari senasib dengan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, dia sangat berkeinginan keras sekali untuk mengajak kalian keluar dari kesusahan, kesulitan dan kegelisahan. Harisun alaikum bil mu'minina, dia sangat mengharapkan sekali bahwa kalian akan beriman. Raufur rahim, dia juga punya sifat penyayang dan punya sifat penyantun. Siapakah gerangan yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dari ayat tersebut setidaknya kita bisa tahu sifat Nabi Muhammad yang patut kita tiru ada 4. 1. Azizun. 2. Harisun. 3. Raufun. Dan yang keempat, Rahimun. Apa itu yang dimaksud azizun? Maksudnya Nabi Muhammad itu orang yang sangat memiliki kepekaan sosial tinggi, kepedulian yang besar, solidaritas yang kuat, sehingga sesama umat manusia di lingkungan saat itu dan umatnya yang lain selalu diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad agar mereka semua termasuk kita berada dalam kebahagiaan yang senyatanya, yakni kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini poin pentingnya. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, kita ingin juga bahagia di akhirat, maka teladan kita tidak ada lagi selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena beliaulah satu-satunya manusia yang menginginkan semua umatnya demikian. Bahkan di dalam kitab Tafsir Mahalli disebutkan bukan cuman kepada umat manusia yang beriman, Nabi Muhammad juga sangat peduli kepada umatnya yang banyak dosa. Jadi meskipun umatnya kita banyak dosa, di hadapan baginda Nabi Muhammad, jika kita memohonkan syafaat melalui beliau, insya Allah beliau akan pasti mengusahakan syafaat itu didapat oleh kita sebagai umat yang mungkin banyak dosanya. Kira-kira merasa diam-diam kita ini banyak dosa apa enggak? Kalau banyak dosa, kira-kira kita ini pantas apa enggak masuk ke surga? Tentu karena dengan dosa yang berlumuran di badan dan jiwa kita, kalau kita ngungkuk didewekan masuk ke surga, ora pantas bisa. Betul apa betul? Maka yang membuat diri kita pantas dan layak masuk surga meskipun diri kita banyak dosa, ibu bapak sekalian, tidak lain dan tidak bukan adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan Nabi menegaskan kepada kita semua dengan sebuah hadis yang diawali oleh kalimat sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah dianggap sempurna iman di antara salah satu kalian semua, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, wahai umat manusia, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai adanya diriku, kata baginda Nabi, lebih dicintai min walidihi, ketimbang orang tuanya, wa waladihi, ketimbang anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia keseluruhannya. Jadi poin penting yang harus kita pedomani malam ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, maka cintai Nabi melebihi cinta kita kepada kedua orang tua, kepada anak, dan kepada orang lain. Padahal mencintai orang tua, berbakti kepada orang tua merupakan sesuatu kewajiban yang terangkai dengan keimanan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di dalam ayat Al-Quran kalimatnya berbunyi begini, saya contohkan. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dulu waktu saya pesantren di pelosok Kediri, Jawa Timur, saya diajarin
salah satu kitab namanya kitab Alfiyah, membahas ilmu nahwu, bahwa kalau ada huruf wawu, maka huruf wawu itu bermakna ragam. Salah satu makna huruf wawu adalah huruf athof. Kalau ada huruf wawu menjadi huruf athof, maka kalimat sebelum huruf wawu dan setelah huruf wawu dimaknai sebagai limutlaqil jam'i. Maka ketika ada ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kalimat wa bil walidaini ihsana, maka bil walidaini ihsana dengan alla ta'budu illa iyyahu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua hal ini kalau merujuk kepada teori tentang wawu bermakna limutlaqil jam'i tidak boleh dipisahkan. Kalau ada orang rajin sholat, kalau ada orang rajin ibadah, tetapi kepada kedua orang tuanya dia durhaka, maka sholatnya, ibadahnya menjadi sia-sia, tak berguna. Kenapa? Karena kalimat ayat Al-Qur'annya menggunakan huruf wawu limutlaqil jam'i. Tuh, begitu poinnya. Kepada orang tua saja kita tidak boleh semena-mena karena bagian dari rangkaian kewajiban. Tetapi ada hadis yang menyebutkan aku harus lebih dicintai ketimbang orang tua tadi, menunjukkan bahwa betapa tidak gampangnya mencintai Nabi. Tidak gampang ibu mencintai Nabi, tidak gampang. Bahkan mohon maaf, lebih gampang mencintai pria lain bagi ibu-ibu. Lebih gampang mencintai wanita lain bagi bapak-bapak ketimbang mencintai Nabi. Gampang aja kalau mencintai Nabi, makan timbang kita baca sholawat aja. Enggak, tidak cukup dengan baca sholawat. Kalau baca sholawat itu bukan berarti tanda mencintai Nabi, bukan. Bukti mencintai Nabi itu adalah kita ikuti semua kehidupan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, dan apa yang ditetapkannya suatu peristiwa hukum meskipun Nabi tidak melakukannya. Itu baru mencintai Nabi. Namanya melaksanakan sunnah melaksanakan apa? Sunnah Di tempat saya itu Bu, Pak, ada orang yang saking pengennya mencintai Nabi dengan berpedoman kepada teori mengikuti semua perilaku Nabi, sampai-sampai segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi dia nggak mau melakukan. Alasan dia, saya nggak mau melakukan itu karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Saya cinta sama Nabi sehingga saya nggak mau melakukan apapun yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Di kampung saya ada yang begitu. Di sini ada nggak kira-kira orang yang mirip-mirip begitu? Mirip itu begini, ini apaan? Nabi nggak pernah melakukan. Ini sesat, ini dosa. Ada nggak yang model begitu? Saya yakin ada. Saya yakin ada. Karena konon katanya yang di tempat saya dari sini datangnya. Makanya sekarang saya samperin kemari. Orangnya mana ya? Katanya sih di Kepang 2. Rambut merah-merah. Baru pulang rantau dari mana? Gimana sih lagunya itu? Bocah, lu apa kagak? Lagu adik Kepang 2, adik Kepang 2 gitu. Hah? Tidur di balai, istilah di balai, duduk di balai. Awas aja lebih apal lagu ketimbang baca sholawatan. Nah, yang seperti itu juga tidak benar ibu bapak sekalian. Kenapa? Karena tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi menjadi konsekuensi dosa, tidak semua. Yang Nabi tidak bolehkan adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan fi amrina hadza, fi amrina hadza ay fi syariatil islami hadza. Sesuatu yang ditolak oleh syariat agama Islam adalah
segala hal yang sifatnya itu mengada-ngada, baru-baru, ngarang-ngarang, modifikasi, inovatif, tetapi tidak diajarkan oleh baginda Nabi dan itu berkaitan dengan syariat. Contoh, sholat maghrib. Berapa rakaat di sini sholat maghrib? 3. Kalau ada orang sholat maghribnya kok cuma 2 rakaat, maka itu yang disebut dengan bid'ah, disebut dengan hadasa fi amrina hadza. Itu yang disebut dengan penyelewengan. Kalau sholat maghrib yang ditetapkan oleh Nabi 3 rakaat dilakukan misalnya 2 rakaat. Bagaimana kalau ada orang sholat maghrib setiap rakaat dia tahiyat, boleh apa enggak? Ada orang sholat maghrib 3 rakaat, setiap rakaat dia tahiyat. Banyak ibu-ibu, ibu-ibu kan rajin dia mah dia. Bu, ada orang sholat maghrib berapa rakaat tadi? Setiap rakaat dia tahiyat. Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah kalau dia sholat berjamaah dan masbuk makmum ketinggalan. Berarti ibu-ibu nggak pernah berjamaah maghrib? Pernah? Pernah apa enggak berjamaah maghrib? Pernah ketinggalan enggak? Pernah. Kalau pernah ketinggalan pasti mikir, sebab ketinggalan serokaat atau ketinggalan 2 rakaat yang namanya sholat maghrib makmum masbuk bakalan tahiyat terus setiap rakaat. Boleh apa enggak bagi dulu? Boleh. Bid'ah apa bukan? Bukan bid'ah. Meskipun Nabi nggak pernah mencontohkan. Pernah dengar cerita Nabi Muhammad ketinggalan sholat maghrib? Lalu Nabi Muhammad tiap rakaat tahiyat terus? Pernah dengar cerita? Berarti sholat maghrib 3 rakaat gara-gara ketinggalan makmum masbuk itu tahiyat terus setiap rakaat. Bid'ah apa bukan? Bid'ah itu Nabi nggak pernah mencontohkan. Tapi dosa apa enggak? Kagak. Lah ilok orang sholat dosa. Tuh begitu. Sekarang urusan sholat maghrib aja yang tiap rakaat tahiyat mulu aja kagak dosa. Ngapa timbang sholat subuh pakai kunut sama kagak pakai diperdebatkan? Ada di sini yang masih memperdebatkan. Di tempat saya masih ada. Gitu. Kata saya boleh, mau kunut mau kagak boleh. Bahkan yang kunut dia belum tentu bisa doanya. Teman saya mati bang bisnya amin doang amin doang. Maklum dia marajin berjamaah terus sholat subuhnya, nggak kayak ibu. Ibu tahu saya mah ibu apal doa kunut karena nggak pernah sholat jamaah. Sholatnya dewekan bae itu kesiangan jam 7:05. Ngaku. Makanya jangan malu, biarin Pak kalau Bapak nggak bisa doa kunut. Anggap aja ngakunya saya mah sholatnya rajin subuh berjamaah jadi makmum sehingga yang baca kunut imam doang, saya mah amin doang. Coba tes doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, amin terus amin terus amin terus amin. Iya emang begitu, emang bener yang bener begini. Yang salah yang ibu tadi tuh yang sholatnya didewekan. Nah iya, ini contoh kecil. Nah kalau hal-hal kayak gitu aja Bapak Ibu sekalian ternyata meskipun Nabi tidak melakukan tetapi tidak dosa, ilokan, ilok urusan maulid begini masih ada yang ngomong baik, katanya lu ngapain berbondong-bondong ke tempat neraka, ke lapangan tenis apa bulu tangkis ini? Tangkis. Ngapain ono ke sono? Maulidan zaman Nabi nggak ada, bid'ah, sesat, dosa. Nah kalau ada yang ngomong begitu, anggap aja dia sholat maghribnya nggak pernah ketinggalan. Husnuzon aja kita mah, jangan dilawan. Kalau dilawan mau berantem kita kalah, gitu kan, menang banget kita bonyok. Nah antepin ya bagian, antepin gitu. Macem-macem, sampai jarah, dikata-katain, ngapain orang mati? Katanya didatengin. Orang mati mah di mana-mana aja yang nggak usah nyolat, nggak usah sholat. Orang mati mah di mana nggak usah nyolatin. Di tempat saya begitu bu, dikatain. Iya, di sini kalau orang mati nyolatin nggak bu? Hah? Orang mati di sini pada nyolatin? Yang bener yang mana sih? Yang belah sini meleng. Tahu saya kayak 4 orang ketahuan nundutan. Gini baik. Begitunya orang mati di sini nyolatin kagak? Nyolatin kata dia orang desa itu. Orang mati nyolatin. Itu gimana ceritanya?
Tuh, bangun karena itu tuh uyup itu aqua uyup, habisin, seruput. Sedotannya hilang ya? Udah, anu aja, colok pakai jari itu soekin. Apa itu? Pepais, masih ada pepais. Ya. Saya lihatin orang ada makanan pisan ya, panitia korek banget sih ini. Udah habis. Oh, Masya Allah, udah habis. Pantesan saya dapat baunya doang ini. Ada bau kue anu ini, bau durian. Ada kue apalagi ini, serabi hijau. Baunya doang ini. Tadi apa sih sesuguhannya? Ah? Risol. Tiba 1.000. Panitia korek banget. Orang kasih risol 1.000. Nah, ini yang saya jelaskan kepada ibu semua, kepada bapak semuanya adalah bahwa poin penting mengikuti Nabi adalah memahami bahwa semua perilaku Nabi benar kita contoh. Nabi makan pakai 3 jari sunnah, iya kita contoh kalau kita makannya korma, kalau kita makannya roti, kalau kita makannya mie pop, mie rebus, makannya soto Surabaya jangan pakai 3 jari lah. Nyelos mulu. Apa bisa nyelos itu? Dia melonyon lagi. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Sekerok saya. Kadang mohon maaf ibu sekalian, nih saya pakai pakaian begini bukan pengen disebut Habib, bukan. Soalnya tadi Habib Nopel ketua RT. Embung saya ketua RT. Ketua RT. Bang kena sial apes mulu, digalakin tetangga, gaji sama orang gitu. Giran ada tetangga yang pada kesusahan, RT dicariin. Tetangga kesenangan mah RT dilewatin baik. Di sono tempat saya. Saya pakai model begini bukan berarti saya Habib, bukan. Gitu. Nama saya Jajang, mana ada Habib namanya Jajang. Gitu. Bukan Sayyid, bukan Syarif, bukan. Mana ada Syarif Jajang, orang ada. Saya Jajang, bapak saya Abdul Ghafur, nama saya jadinya Jajang Abdul Ghafur. Saya lahir di Bekasi, gede di Jawa. Jadi kalau lahir itu saya darahnya darah orang Bekasi. Bekasi itu ada Sunda, ada Betawi. Gede di Jawa, sejak SMP sampai kawin saya tinggal di daerah Jawa, pesantren pulang-pulang. Orang dibikinin kamar di rumah andainya. Gitu. Jadi mondoknya kepaksa, bukannya resep, iya. Gitu. Pengennya mas saya kayak teman-teman, gak usah mondok, gak usah pesantren, di rumah mah enak motoran, apalagi malam minggu begini. Ini saya intip-intip nih kagak ada anak mudanya pisan. Saya tadi seneng banget 2 minggu yang lalu panitia datang ke rumah saya. Saya tanya ke panitia kapan acaranya, malam minggu. Kiai, malam minggu, iya. Wah resep. Terus yang datang apa, bapak-bapak? Enggak, campur sama warga. Wah ibu-ibu, iya. Remaja, iya. Ini saya intip orang ada pisan remajanya. Pada malam mingguan di mana sih? Mana remaja? Nah, dibuka tuh topengnya masih jelek banget. Agak. Ya ngambek dah, ditipu botol aqua saya dah. Saya meyakini ibu bapak sekalian, di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad itu pakaiannya pakai gamis, komis dalam bahasa Arabnya. Nah, gamis atau komis yang saya terka model begini. Apa? Kenapa sih dipoyokin banyak? Apa sih? Ada robek ya? Apa po? Kancing endong? Orang endong. Ngapa? Udah ciptaan dari sono po. Saya mah bagian ngapa? Tentang diikat aru-aru baik. Kurikah ini mah. Saya nggak berani tebak-tebakan kalau lebas ini mah. Kalau ke bapak-bapak saya berani, tahu nggak pak? Ini isinya apa? Gajah pak. Pengen bukti? Ini ada belalainya pak. Ini apa bu? Ya. Karena larangan undang-undang ITE saya ini mah dah ngomongin yang aneh-aneh. Iya, di dalam hadis-hadis itu saya
menemukan banyak sekali yang menyebutkan Nabi itu pakainya komis atau gamis. Ya, Nabi. Berarti kan kalau gamis kira-kira begini. Ibu yang pernah ke Arab pasti begini kan pakainya ya. Kan yang pakaian begini di Arab bukan kiai, supir taksi ya. Iya, di kita pakaian begini gak hebat menjadi kiai. Ora, digelung begini teh bukannya kiai, bukan. Di Arab mah. Iya, supir bis jamaah umroh pada digelung. Pakaiannya kan begini. Nanti ngapa sih dikatain baik? Udah ngapa diem-diem? Ini jadi banyak kongkonya Pak ngaji. Oh, loh, ini macam nyerelek baik ini tuh. Udah jam berapa? Lah cewek pakai anting atuh, Bu. Jalannya melambai, kukunya panjang, alisnya juga ala codet begitu tuh. Enak begini kayak cewek, ampun ya. Di bagian nanan katain apa gitu gue mah orang urus udah kenalin nih. Awas deh besok kalau saya jadi presiden, kalau di aku pisan KTP saya cabutin. Kalau ada orang yang kemudian menyalahkan pakaian model begini karena dianggap nggak syar'i, saya emang nggak urus. Atau ada orang menyalahkan pakai pakaian batik, pakai pakaian sarung, pakai pakaian celana panjang, pakai pakaian rok mini, you can see. Bupati itu buka paha tinggi-tinggi gitu tuh. Bajunya sekwilda sekitar wilayah dada. Kalau itu mah nggak boleh, itu mah aurat. Jadi kalau kita sholat pakai pakaian begini, ibu pakai mukena, ya kan? Mukena deh, mau kagak kayak mau ngurusin, bodoh. Mau? Urik saya mah ngarep mari orang mah. Mau bagian nonton diajakin bagian dari kemaluan. Biar dia kemaluan dia mah biar gede kemaluan. Udah apa saya mau ini mau ngaji ini udah jam berapa ini? Saya tadi dipesan sama panitia. Nih saya tandain ya. Ini ada WA nya nggak ada percaya mah. Ntar saya unjukin. Kali takut saya goroh. Tahu goroh? Panitia di sana biasanya pengajian nyampe jam berapa? Wah di sana mah pengajian disiplin. Begitu habis sholat isya langsung baris berbaris. Wah, PBB upacara bukan, langsung rapet bikin sahab, terus langsung ngaji emprak. Iya, apa namanya? Ya emprak deh. Gitulah. Udah apa Bu? Kalau udah tahu mah jangan diaru-aru ngapa Bu? Kan saya jadi grogi. Ya Allah, deg-degan itu tuh, begitu. Sampai mana tuh? Wah disiplin. Terus pokoknya jam 10 bubar di sono mah gitu. Oh iya jam 10 bubar. Kalau gitu saya berarti ngajinya nggak usah sampai jam 10. Iya, bubar soalnya. Sampai jam 10 ge. Lah saya datang kemari jam 10 kurang 5 menit saya masih ngedeprok bae di masjid. Belum dipanggil. Ini jadi si orang ceramah jadi apa kagak sih ceramah ini? Orang kerasa sekarang udah jam 1. Ngaco jam saya. Maesaroh ngaco. Jam 23. Cocokin. Sama. Apa yang sama? Ora, saya mah mereknya mahal tuh. Sweat 17 tahun. Ingat baik. Iya ini 11 miliar. Udah ngaji lagi ah. Ngaji lagi ah, reganta urusan ah. Jadi kemana pengen cobrak saya ini? Sampai mana tadi? Nabi. Pakaian Nabi yang saya yakini gamis itu seperti ini modelnya. Jadi kalau ada orang bilang pakai baju yang sampai sepaha betis begini, lalu pakai celana panjang tapi kagak pakai nyampe ke mata kaki, dia bilang itu katanya pakaian Nabi alias sunnah, saya mau orang percaya. Saya nggak percaya beneran Bu, Pok, Dek, Cek, orang percaya saya mau. Kan ada orang yang bilang, iya, kalau saya sih nyebutnya RCTI. RCTI itu rombongan celana tinggi.
pakaian begitu terus nyalahin kita yang pakai pakaian sarung. Saya mah orang kepake model begitu mah, orang masih mau diajakin main kayak mau diajakin saya mah. Ya kayak gitu. Lain. Saya ajak kongko aja, Pak, Bapak pakai pakaian begitu itu celana nyengser kagak, pendek kagak. Ya 3/4 lah. Pakai baju begitu. Emang Nabi begitu pakaiannya? Saya sih ngebayangin Nabi gak begitu pakaiannya. Orang keren banget kalau Nabi begitu. Saya mau orang ikhlas, kalau Nabi begitu pakaiannya. Yang saya tahu mah yang pakaian begitu mah orang-orang Bangladesh. Kalau di Mekah tuh saya lihat orang-orang Pakistan. Lah kan Nabi mah orang Arab. Bener apa kagak? Lah iya, lah ilok Nabi pakaiannya kayak orang Pakistan. Sekarang enggak tuh Nabi pakainya kayak orang Jawa, pakai batik, pakai lurik begitu. Kan kagak. Nah, oleh karena itu maka menurut saya bukan soal model pakaian, tetapi soal apakah bisa menutup aurat atau tidak, itu poinnya. Jadi kalau ada orang yang pakai celana panjang model Arabik, tahu model Arabik? Cut bray, atasnya cut, bawahnya begitu. Atau model slang, tahu slang? Ya, cut cut. Iya, atasnya cut, bawahnya cut. Mereka begitu. Biasanya legging mama. Tapi ini mah yang anak muda. Kalau mama mah nggak boleh tuh. Orang hidung mah. Di tempat saya ada mama pakai legging kondangan. Orang hidung banget. Jangan tuh mah cut cut. Ya. Apa tuh namanya kalau nggak cut cut? Bukan ikan asin, Nek. Nenek ikan asin. Pokoknya enak banget ikan cucut, bukan. Maka bagi saya boleh. Pakaian mah bebas. Mau pakaian kayak apa aja boleh. Ibu mau pakai kerudung, mau pakai hijab, mau pakai jilbab. Sebenarnya kalau hijab salah, Pak. Yang betul itu jilbab. Ya, bukan hijab. Hijab itu di dalam bahasa fikih hordeng. Tahu hordeng? Gorden. Apa sih bahasa Indonesianya? Iya, hordeng kan? Iya. Tirai. Nah, hijab itu dalam bahasa fikihnya itu adalah tirai. Bukan kerudung. Kalau kerudung itu jilbab. Al-Qur'annya menyebut jilbab. Ya. Bukan hordeng. Jadi kalau ibu, ayo sekarang sudah hijrah, kita pakai hijab, jangan mau. Lah iya. Sekarang dia kelambu di bawah. Lora hidung. Ya bukannya. Namanya tapi jilbab. Kalau kita dulu pakai kerudung, mama tuh. Ya, kerudung. Kerudung tuh yang disangkutin begitu. Dulu mah siapa pejabat tuh yang pakai kayak gitu? Ya. Nah, menurut saya hal-hal kayak gitu nggak usah dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu adalah apakah dia itu melaksanakan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan apa tidak, itu poinnya. Karena agama ini dibangun dari 3 tiang itu tadi. Agama Islam ini agama paling gampang, paling simple. Ajaran cuma 3, iman, Islam, dan ihsan. Itulah ajaran agama kita. Iman ada 6, Islam itu ada 5, ihsan itu 1. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu doang. Nah, itu poin. Dah selesai ya. Sifat Nabi yang pertama di dalam surat At-Taubah 128 adalah azizun alaihi ma'anid. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin. Dia sangat menginginkan semua umat manusia beriman. Tetapi cara Nabi menginginkan manusia beriman tidak dengan jalan kekerasan, tidak dengan jalan paksaan, tetapi dengan cara dakwah, dengan cara yang baik, dengan ajakan yang baik, tidak dengan paksaan. Oleh karena itu maka kita tiru cara kita berdakwah. Ketua DKM, Pak siapa sih namanya? Bapak Saroni, bukan, salah. Bapak Ahmad Jelani, cara berdakwahnya ikuti cara Nabi. Jangan ikutin cara FPI. Galak dia mah. Dikit-dikit dosa gitu, jangan. Cara Nabi aja. Apa cara Nabi? Nabi menyebutkan man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Maksud tangan bukan dipukulin, bukan digebukin, apalagi diinjek-injek kayak maling motor.
Kan beda nginjek-nginjek laki kita sama Buya sama nginjek laki motor, beda kan? Ya. Tapi yang dimaksud dengan tangan adalah dengan kekuasaan. Pak RT yang jabatannya RT mu jabatan itu lakukan bagaimana cara berdakwah. Pak RW yang banyak pegawai, lakukan dakwah sesuai dengan kapasitas. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, begitu. Kalau tidak mampu, karena kita mah bukan siapa-siapa, presiden bukan, gubernur bukan, presiden bukan, bupati bukan, RT bukan, kita mah orang biasa. Pabilisanihi, cegah pakai omongan. Anak muda lagi ngapain itu malam minggu udah jam 1 nongkrong di pos ronda, kecakak-cekiki kagak puguh, udah pada pulang aja pada ngampi, besok pada mau senam, besok pagi mau ada kegiatan, jangan berisik takut mengundang kejahatan. Begitu pakai kata-kata. Kalau tidak mampu, babi kolbihi. Nih tetangga kita ada yang masih suka main judi, tetangga kita ada yang masih suka minum minuman keras, udah dikasih tahu, udah diingetin, tapi dia masih begitu baik, apalagi antepin, jangan digerebek. Kenapa? Karena dakwah Nabi begitu. Nanti juga dia sadar sendiri, karena hidayah itu tidak bisa dijanjikan, tetapi langsung dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga sifat Nabi adalah Raufun, yang keempat Rahimun. Apa itu Raufun Rahimun? Nabi sangat penyantun, Nabi sangat penyayang. Artinya apa? Nabi sangat menyayangi umatnya. Bahkan bukti Nabi menyayangi umatnya itu adalah kelak di akhirat, di saat manusia berlari-lari mencari syafaat, datang ke Nabi Adam minta pertolongan, dijawab oleh Nabi Adam, saya tidak bisa memberikan kamu sebuah pertolongan karena dosa saya dulu pernah terjadi ketika saya memakan buah khuldi. Barangkali kamu bisa datang ke Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu adalah Nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang paling istimewa. Lalu datang ke Nabi Nuh manusia berbondong-bondong curhat, minta dibantu supaya jangan masuk neraka. Nabi Nuh menjawab, saya tidak bisa membantu kalian semua karena anak saya lagi diurusin gara-gara kelelep nggak mau naik perahu yang bernama Kanaan. Betul apa tidak? Coba datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah sebagai Khalilullah, dan beliau disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bilang, saya nggak bisa bantu kalian. Kenapa nggak bisa bantu kalian? Karena saya banyak dosa. Saya pernah ngebohong ngin Raja Namrud, ketika patungnya saya acak-acak, saya orang ngaku, saya tunjukin aja patung yang paling gede, saya kalungin itu kampak. Coba kamu datang ke Nabi Musa, Nabi Musa juga demikian. Coba kamu datang ke Nabi Isa, Isa juga demikian. Lalu datanglah ke Nabi Muhammad, kata Nabi Isa, Nabi Muhammad dari jauhan sudah manggil, ummati, 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 kemari, kemari, ta'al, ta'al. Nah, kisah itu menunjukkan bahwa Nabi sangat sayang sekali kepada kita. Mudah-mudahan peristiwa itu nanti yang terjadi, salah satunya adalah kita yang hadir di sini yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sekali lagi ibu bapak sekalian, kita hadir di tempat ini dengan niat satu, tujuan yang sama, yaitu ingin diakui sebagai umat Nabi yang mencintai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Mari terus kita jaga dan kita lestarikan, kita tradisikan dan kita budayakan. Bagaimana kita kumpul bersama untuk bersama-sama mensiarkan ajaran agama kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan mencintai Nabi sesuai dengan cara tradisi kita. Kegiatan maulid, kegiatan Isra Mi'raj, atau kegiatan nuzulul Quran, kegiatan lain-lain yang sekiranya berkaitan dengan baginda Nabi. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal salih, amal baik buat kita, buat bekal kita semua di akhirat, dan menjadi teladan pelajaran juga buat turunan anak-anak cucu kita ke depan, insya. Dengan anak cucu kita nanti berkesamaan, berkesesuaian dengan kita pemahaman ajaran agamanya, mudah-mudahan ketika kita sudah meninggal dunia, mereka menjadi anak soleh dan solihah
mendoakan kita selaku orang tua yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari amal yang tidak putus meskipun sudah tiada di dunia ini. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, "Idza matatu adama in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Kita doakan mereka semua anak kita yang ada di sini menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya robbal. Saya sudah ingkar janji, harusnya tadi saya selesaikan sebelum jam 11, tapi sekarang udah lewat jam 11. Bukan berarti saya bosan atau saya tidak betah di sini. Sebenarnya saya pengen berlama-lama, apalagi kalau ditempatin kamar dan sebuah pendamping yang mentong lagi bayar. Dia dulu mesti ngomong dulu, jangan diiyahin dulu. Tapi apa daya, apa upaya, waktu jua yang membatasi. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Amin ya robbal alamin. Jangan sungkan, jangan bosan bertemu saya dimanapun berada. Foto saya ada di duit 100 ribuan yang gambarnya merah pakai songkok. Kalau kagak pernah tahu foto saya di situ, berarti ketahuan ibu bapak semuanya orang-orang miskin, gak pernah megang duit merah. Megangnya timbang duit yang gambar pahlawan keriting pakai golok. Kita kirim Fatihah kepada semua warga yang ada di sini yang sudah melaksanakan kegiatan baik. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai pahala yang berlipat ganda, yang jariah, yang sodakoh, yang menyumbang. Ada yang 1000, ada yang 100.000, ada yang 10.000, ada yang 1.000.000, ada yang menyumbang makanan, minuman, ada yang nyumbang amplop, ada yang nyumbang isinya, ada yang nyumbang berkat, ada yang nyumbang semuanya. Nyumbang doa, kita doakan semuanya sesuai dengan niat kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah, menjadi qabul dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya robbal alamin. Hadanakum wa ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.